Senang sekali rasanya jika bisa menghabiskan waktu weekend bersama teman-teman. Untuk berlibur sejenak, mengistirahatkan pikiran dari kepenatan dan pekerjaan yang menumpuk. Namaku Rizky. Teman-teman biasa memanggilku dengan sebutan Loki. Kejadian ini aku alami seminggu yang lalu. Hari itu, aku dan keempat temanku, Aga, Gema, Empri, dan Cos, memutuskan untuk berangkat menggunakan mobil ke daerah Subang, Pangaruban. Kita berencana untuk menginap di sebuah villa di sana. Bandung baru saja diguyur hujan yang sangat deras, membuat udara sangat dingin di luar sana. Kami memutuskan untuk berkumpul di rumahku sekitar jam 6 sore. Karena kami pikir kalau berangkat setelah maghrib mungkin tidak akan terjebak macet. Tapi nyatanya traffic saat itu lumayan padat. Mungkin karena weekend. Ya, mau bagaimana lagi? Kami pun harus menikmati kemacetan sepanjang perjalanan. Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya kami bisa melewati perjalanan macet itu. Dan jalanan pun mulai lancar. Di perjalanan, kami pun mengobrol dan bercanda tawa. Sampai tak terasa, kami sudah melewati persimpangan Pasar Lembang. Mobil pun melaju cukup kencang. Namun saat sudah berada di daerah hutan dan kebun teh, aku mulai merasakan sesuatu yang cukup aneh. Di sepanjang jalan itu, aku tidak melihat kendaraan lain selain mobil yang kami tumpangi. Guys, kalian sadar gak sih? Ini jalan kok sepi banget ya? Gua lihat-lihat sih, kayak gak ada kendaraan lain yang lewat. Kayak mobil kita doang gitu. Bener gak sih jalannya ke sini? Jadi parno gue. Gema temanku berkata, mungkin aku saja yang terlalu ngebut. Jadi mobil-mobil lain ketinggalan di belakang. Tapi perasaanku, aku mengemudikannya biasa saja. Perjalanan pun kami lanjutkan di jalan yang sepi itu. Sebelum sampai villa, aku berinisiatif untuk menepi dulu di dekat warung yang ada di pinggir jalan. Karena saat itu, tiba-tiba saja aku merasa ingin buang air kecil. Setelah menepikan mobil di dekat warung, aku pun turun dari mobil, meninggalkan teman-temanku yang lain di dalamnya. Baru saja turun dan kulihat warung itu, suasananya entah kenapa terasa tidak enak. Pintu warung itu terbuka, namun gelap. Begitu juga beberapa warung di sebelahnya.
Barang jualan tergantung di sana. Seperti selayaknya warung yang memang buka, tapi entah kenapa gelap dan tidak ada orang sepertinya. Ditambah jalanan yang sejak tadi sepi. Aku coba berpikir positif, mungkin sedang mati lampu pikirku. Karena gelap dan tidak ada siapa-siapa di sana, aku jadi mengurungkan niatku pergi ke kamar mandi dan kembali ke dalam mobil. Temanku sempat bertanya, kenapa tidak jadi? Ku bilang saja, warungnya tutup karena memang gelap sekali. Aku pun harus menahannya. Lalu masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan baru saja akan melanjutkan perjalanan, aku sempat terhenyak kaget ketika kuperhatikan kaca spion mobilku itu. Di belakang mobil terlihat ada yang berdiri. Ya, sekilas dari kaca spion mobil itu terlihat seorang perempuan berdiri memakai kain samping menutupi setengah mukanya. Sosok perempuan itu terlihat mulai berjalan mendekati mobil kami. Dan dia mengetuk bagian belakang mobil kami. Setelah itu perlahan kulihat dari spion mobil dia berjalan mendekati pintu mobilku. Kontan aku membuka jendela. Kini terlihat dia sudah berada di depanku, memakai kaos putih kusam. Lalu dia mengerudungi kepalanya dengan kain samping hingga wajahnya tidak terlihat terlalu jelas karena tertutup sebagian oleh kain samping itu. Namun bibirnya terlihat jelas olehku, agak keriput dan terlihat bergetar seperti menggigil. Aku pun langsung bertanya padanya, iya mbak, ada apa? Tanpa banyak bergerak lagi dia berkata, ikut. Dia bilang ingin ikut. Aduh, maaf, ini mobilnya udah penuh mbak. Kayaknya gak bisa ikut deh. Ikut. Meskipun sudah kutolak, tetap saja perempuan itu bersikeras ingin ikut bersama kami. Kali ini tangannya memegang kaca mobil yang kubuka setengah itu, sambil berkata, aduh, maaf ya mbak, gak bisa, udah penuh.
belakangku pun terus mendesak agar aku pergi saja. Mungkin itu orang gila atau pengemis, entahlah. Karena desakan dari teman-temanku, aku pun lanjut melajukan mobil dengan perlahan. Maaf ya mbak. Begitu kataku sambil melajukan mobilku dan menutup jendela. Dari spion aku masih melihat perempuan itu hanya berdiri. Teman-temanku yang lain pun menengok ke belakang. Bertanya-tanya siapa perempuan itu. Mobilku semakin lama semakin menjauh dari perempuan itu. Sambil kita terus memperhatikan perempuan di belakang kami itu, tiba-tiba saja tangannya memegang kain samping itu. Dan dari ujung kepalanya dia membuka kain samping itu yang menutupi wajahnya, dan seketika itu terurai rambut panjang berwarna hitam dari balik samping itu. Semakin terlihat jelas wajahnya yang berwarna putih pucat dengan mata yang membelalak melihat ke arah kami. Yang kupikir itu kaos, tapi ternyata kini seperti kain putih panjang. Dan sosok perempuan itu ternyata sosok kuntilanak. Kami semua yang berada di dalam mobil itu melihatnya. Sosok kuntilanak itu berdiri sambil tersenyum dan tertawa cekikikan. Aku langsung menancap gas mobilku dan menjauh sejauh-jauhnya dari sosok itu. Ketika suasana mobil kami sangat tidak karuan, tiba-tiba saja samar terdengar seperti suara cekikikan perempuan yang mengelilingi mobil kami. Jantungku berdegup semakin kencang. Suasana jalan itu semakin gelap dan sepertinya kita memasuki hutan. Sampai tiba-tiba saja muncul di tengah jalan sosok perempuan dengan rambut panjang yang tadi kulihat itu. Kini sangat terlihat jelas. Wajah dan tangannya sangat keriput dengan jari yang panjang. Iya, ruas jarinya sangat panjang. Dan dia membelalak pada aku. Mulutnya menganga dan menunjuk ke arah kami sambil berkata, tanpa pikir panjang aku langsung gas mobilku hingga menembus sosok itu. Ketika itu angin dingin menyeruak di dalam mobil kami. Setelah aku menabrak sosok itu, aku rem mobilku dan mematikan setir mobil ke pinggir jalan. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah menghilang. Mengetahui sosok itu hilang tanpa pikir panjang, kami langsung melajukan lagi mobil. Dan selama perjalanan kami terus berdoa hingga sampai ke villa.
Sampai di villa, kami langsung beristirahat. Kejadian yang kualami itu tidak hanya aku saja yang melihatnya. Keempat temanku pun jelas melihat sosok itu. Kupikir setelah kejadian itu tidak akan ada lagi hal yang terjadi pada kami. Tapi nyatanya kami didatangi oleh sosok perempuan itu lewat mimpi. Keesokan harinya, ketika kami pulang dari villa itu dan kami melewati warung itu lagi, ternyata di sana hanyalah hutan. Ya, hanya pohon-pohon saja dan sama sekali tidak pernah ada warung. Jelas sekali aku mengingatnya. Di jalan itu kami berhenti sejenak di sana. Lalu kami berdoa dan meminta untuk sosok itu agar turun dan tidak mengikuti kami. Untungnya setelah itu sosok itu benar-benar tidak muncul lagi. Konon sosok perempuan itu adalah salah satu korban pembunuhan ketika zaman penjajahan dulu, yang mayatnya dibuang ke sekitaran daerah hutan itu.